Swastiastu, selamat pagi semuanya. Sebelum kelompok kami memaparkan materi, izinkan saya perwakilan untuk memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Yang pertama, Ninyoman Oktiwidiani. Saya sendiri, Niputu Nancy Arianti Rahayu. Teman saya, Niwayan Dian Suarini, dan Niwayan Anggun Eka Lestari. Baik, subpokok yang akan kami bahas yaitu yang pertama, teoritis pendapatan. Yang kedua, pengertian pendapatan. Yang ketiga, karakteristik pendapatan. Dan yang terakhir, landasan pikiran dan kriteria pengakuan pendapatan. Teoritis pendapatan definisinya, apa karakteristik yang harus dipenuhi sehingga suatu jumlah dapat disebut sebagai pendapatan? Pengakuan, apa kriteria pengakuan? Atau recognition kriteria, apa yang harus dipenuhi agar suatu objek yang memenuhi definisi pendapatan dapat diakui? Dan saat pengakuan, apa kaidah pengakuan atau recognition rules? Apa kriteria pengakuan pendapatan dipenuhi? Dan peristiwa atau kejadian apa menandai bahwa kriteria pengakuan telah dipenuhi? Yang terakhir, prosedur pengakuan. Kejadian atau kegiatan apa yang harus digunakan untuk memicu pencatatan jumlah rupiah pendapatan ke dalam sistem akuntansi. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, pengakuan pendapatan. Pengakuan adalah pencatatan jumlah rupiah secara resmi ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam statement keuangan. Pengertian atau definisi pendapatan harus dipisahkan dengan pengakuan pendapatan, bahkan pengertian pendapatan sebenarnya juga harus dipisahkan dengan pengukuran pendapatan. Dengan demikian, suatu jumlah yang memenuhi definisi pendapatan tidak dengan sendirinya jumlah tersebut diakui sebagai pendapatan. Pembentukan pendapatan adalah suatu konsep yang berkaitan dengan masalah kapan dan bagaimana sesungguhnya pendapatan itu timbul atau menjadi ada. Konsep pembentukan pendapatan menyatakan bahwa pendapatan terbentuk, terhimpun, terhak bersamaan dengan dan melekat pada seluruh atau totalitas proses berlangsungnya operasi perusahaan dan bukan sebagai hasil transaksi tertentu. Realisasi pendapatan. Dengan konsep realisasi, pendapatan baru dapat dikatakan terjadi atau terbentuk pada saat terjadi kesepakatan atau kontrak dengan pihak independen atau pembeli untuk membayar produk baik produk telah selesai dan diserahkan ataupun belum dibuat sama sekali. Dengan kata lain, pendapatan terbentuk pada saat produk selesai dikerjakan dan terjual langsung atau pada saat terjual atas dasar kontrak penjualan. Kriteria pengakuan pendapatan. Pendapatan baru dapat diakui setelah suatu produk selesai diproduksi dan penjualan benar-benar telah terjadi yang ditandai dengan penyerahan barang. Dengan kata lain, pendapatan belum dapat dinyatakan ada dan diakui sebelum terjadinya penjualan yang nyata. Saat pengakuan pendapatan. Kalau kriteria terrealisasi dan terbentuk keduanya harus dipenuhi, kapan keduanya dipenuhi sehingga pendapatan dapat diakui? Masalah ini berkaitan dengan saat pengakuan pendapatan. Prosedur pengakuan. Saat atau kaidah pengakuan pendapatan di atas merupakan ketentuan pada level penetap standar. Kebijakan akuntansi perusahaan harus menetapkan kejadian atau kegiatan internal apa yang dapat digunakan sebagai pemicu pencatatan ke dalam sistem akuntansi. Misalnya, bila ditentukan bahwa saat penjualan digunakan sebagai dasar pengakuan pendapatan, atas dasar kegiatan mana dan bukti apa bagian akuntansi dapat mencatat atau menjurnal pendapatan dari penjualan tersebut. Pengertian pendapatan. Pendapatan dapat didefinisi dari beberapa konsep. Dengan konsep aliran masuk, pendapatan adalah kenaikan aset. Dari konsep aliran keluar, pendapatan adalah penyerahan produk yang diukur atas dasar penghargaan produk tersebut. Secara netral, pendapatan adalah produk perusahaan sebagai hasil dari upaya produktif. Pendapatan diukur dengan jumlah aset baru yang diterima dari pelanggan. Menurut PSAK nomor 23 paragraf 6, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu menurut SFAC atau Statement of Financial Accounting Concept nomor 6, pendapatan adalah arus masuk atau penambahan lainnya pada aktiva suatu satuan usaha atau penyelesaian kewajiban-kewajibannya dari pengiriman atau produksi barang, pemberian jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama atau pusat dari satuan usaha yang berkesinambungan. Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Pendapatan sangat berpengaruh bagi keseluruhan hidup perusahaan. Semakin besar pendapatan yang diperoleh, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi, maka pendapatan adalah darah kehidupan dari suatu perusahaan. Karakteristik pendapatan. Karakteristik atau kata-kata kunci yang membentuk pengertian pendapatan dan untung. Yang membentuk pengertian pendapatan adalah yang pertama, aliran masuk atau kenaikan aset. Menurut Paton dan Littleton menyebutkan bahwa aset dapat bertambah karena berbagai transaksi, kejadian, atau keadaan sebagai berikut. Yang pertama, transaksi pendanaan yang berasal dari kreditor dan investor. Yang kedua, laba yang berasal dari kegiatan investasi, misalnya penjualan aset tetap, surat berharga, segmen bisnis, dan anak perusahaan. Yang ketiga, hadiah, donasi, atau temuan. Yang keempat, revaluasi aset yang telah ada. Yang terakhir, yang kelima, penyediaan dan penyerahan produk. Yang kedua yaitu kegiatan yang mempresentasikan operasi utama atau sentral yang menerus. Kegiatan operasi ini diwujudkan dalam bentuk memproduksi atau mengirimkan berbagai barang kepada pelanggan atau menyerahkan atau melaksanakan berbagai jasa. Yang ketiga, pelunasan, penurunan, atau pengurangan kewajiban. Hal ini terjadi bila suatu entitas telah mengalami kenaikan aset sebelumnya, misalnya menerima pembayaran di muka dari pelanggan. Penerimaan ini bukan merupakan pendapatan, karena perusahaan belum melakukan prestasi yang menimbulkan hak penuh atas aset yang diterima. Yang keempat, suatu entitas. Dimasukkannya kata entitas atau perusahaan dalam definisi mengisyaratkan bahwa konsep kesatuan usaha dianut dalam pendefinisian. Naiknya aset karena pendapatan akan mengakibatkan naiknya ekuitas. Yang kelima, produk perusahaan. Hal ini dikarenakan pendapatan dihasilkan dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri. Yang keenam, pertukaran produk. Ini dikarenakan pendapatan akhirnya harus dinyatakan dalam satuan moneter untuk dicatat dalam sistem pembukuan. Satuan moneter yang paling objektif adalah kalau jumlah rupiah tersebut merupakan hasil transaksi atau pertukaran antara pihak independen. Yang ketujuh, menyandang beberapa nama atau mengambil beberapa bentuk. Pendapatan adalah konsep yang bersifat generik dan mencakupi semua pos dengan berbagai bentuk dan nama apapun. Yang terakhir, yang ke-8, mengakibatkan kenaikan ekuitas. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu kriteria pengakuan pendapatan. Pendapatan baru dapat diakui setelah suatu produk selesai diproduksi dan penjualan benar-benar telah terjadi yang ditandai dengan penyerahan barang. Dengan kata lain, pendapatan belum dapat dinyatakan ada dan diakui sebelum terjadinya penjualan yang nyata. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa pengakuan suatu jumlah rupiah dalam akuntansi harus didasarkan pada konsep dasar keterukuran dan reliabilitas, jumlah rupiah harus cukup pasti, dan ditentukan secara objektif oleh pihak independen. FASB mengajukan dua kriteria pengakuan pendapatan dan untung yang keduanya harus dipenuhi, yaitu yang pertama, terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi. Pendapatan dan untung baru dapat diakui setelah pendapatan tersebut terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi. Pendapatan dapat dikatakan telah terrealisasi bila mana produk barang atau jasa
barang dagangan atau aset lain telah terjual atau ditukarkan dengan kas atau klaim atas kas. Pendapatan dan untung dapat dikatakan cukup pasti terrealisasi bila mana aset berkaitan yang diterima atau ditahan mudah dikonversi menjadi kas atau klaim atas kas yang cukup pasti jumlahnya. Yang kedua, terbentuk atau terhak. Pendapatan baru dapat diakui setelah terbentuk. Pendapatan dapat dikatakan telah terbentuk bila mana perusahaan telah melakukan secara substansial kegiatan yang harus dilakukan untuk dapat menghakimi manfaat atau nilai yang melekat pada pendapatan. Terbentuknya pendapatan tidak harus selalu mendahului realisasi pendapatan, dapat terjadi pendapatan terrealisasi sebelum terbentuk. Menurut Kam pada tahun 1990, halaman 243-252, mengemukakan kriteria pengakuan secara lebih teknis. Pendapatan baru dapat dipenuhi dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, keterukuran nilai aset. Yang kedua, adanya suatu transaksi. Dan yang ketiga, proses penghimpunan secara substansial telah selesai. Daftar pustaka pada materi ini yaitu bisa dilihat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.